Masih di Belajar Bareng and Fun. Kali ini bersama saya Mas Edi, tentunya tidak bosan untuk mengajak adikku semuanya mempersiapkan sukses ujian nasional, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih tetap semangat, dan tak lupa saya mengingatkan kembali untuk adikku semuanya pemirsa ATV untuk bisa gabung bersama kami di 594.000. Juga bisa follow di Instagram kami @bbf.atv. Tentunya adik-adikku semuanya di rumah bisa komentar dan memberikan tanggapan, atau bisa memberikan pertanyaan, nanti bisa langsung kita tanggapi, tentunya seputar kesulitan belajar bahasa Indonesia. Masih dengan belajar sastra, kita lanjutkan soal yang sempat tertunda. Saya ulangi lagi, nilai moral kutipan cerita di atas adalah, kita ulangi lagi, tadi dari cerita Ali yang memiliki semangat untuk apa tadi? Melawan ya pada setiap permasalahan yang dihadapinya. Maka kira-kira nilai moralnya apa? Kalau tadi kita mengupas standar kompetensi lulusan tahun kemarin, salah satu yang rata-ratanya di bawah standar adalah menentukan nilai moral. Kalau tidak salah hanya 44% ketuntasan belajar anak-anak pada materi ini. Coba kita belajar. Anggap saja soal ini mudah ya. Nilai moral ya. Sekali lagi kita baca opsi A. Ketika musuh semakin mendekat, lawanlah lebih jauh lagi. Ya. Yang B, kemudian keahlian yang dapat membuat kebingungan lawan perlu ditingkatkan. Yang C, memiliki ketangkasan penting untuk membantu menyelesaikan masalah. Yang D, bila musuh mengejar, berbaliklah segera untuk mengalah. Yang mana kira-kira nilai moral yang bisa dipetik dari cerita tersebut? Ya, sama kira-kira jawabannya dengan saya. Sama, luar biasa ada adikku semuanya. Masih tetap semangat, kita lanjutkan ya. Saya ulangi lagi, masih dengan membuktikan watak tokoh, nilai moral dan makna simbol. Kali ini lebih sulit lagi ya. Makna simbol manuver pada kutipan cerita tersebut adalah: 1. Ada belasan benda terbang yang mengejar mereka. Jarak benda terbang yang mengejar semakin dekat. Ali menggerakkan tuas. Pesawat terbang melengkung naik ke atas hingga ketinggian 10 km. Ali menggerakkan tuas, kemudi lagi. Pesawat meluncur seperti bola besi jatuh. Manuver yang tidak pernah kulihat di pesawat versi sebelumnya. Kita cukupkan sampai di sini. Soal ujian nasional tahun kemarin juga. Apa kira-kira? Tadi di soal sebelumnya, ketika kita menemukan kata sulit, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sering-sering membaca. Karena anak kalau membaca informasi ataupun berita dari manapun sumbernya, baik itu dari internet, dari gawai yang kalian miliki, sekarang lagi marak kata-kata baru atau kata-kata sulit yang sering dikeluarkan pada setiap teks. Contohnya adalah manuver. Tentunya begitu asing di telinga adikku semuanya ya kata manuver. Kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manuver berarti gerakan yang tangkas dan cepat dari pasukan latihan perang-perangan oleh militer atau perubahan yang cepat. Kira-kira A. Ketangkasan dalam gerakan. B. Keberanian dalam mengambil keputusan. C. Keahlian di bidang tertentu. D. Kengerian membayangkan sesuatu. Sudah jelas jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Satu kata sudah didapat oleh anak-anakku semuanya di rumah. Selanjutnya, ya, bukti watak tokoh. Bukti Miss Selena berwatak penuh tanggung jawab terdapat pada kalimat bernomor 1. Setiap kali aku terjaga malam di asrama, aku selalu melihat Miss Selena masih sibuk di depan layar. Dia seperti tidak pernah istirahat. Apakah petarung memang punya kekuatan tidak tidur? Selalu berjaga 24 jam, Sally bergumam. Tapi normal saja, kemungkinan besar karena dia hendak memastikan semua berjalan lancar. Dia memimpin misi ini. Dia bertanggung jawab penuh kepada ketua komite. Itu pekerjaannya. Kurang tidur atau malah mungkin sama sekali tidak tidur hari. Ali memberi pandangan lain.
Aku mengangguk. Itu masuk akal. Kalian pernah memikirkannya tidak sih? Aku tidak tahu bagaimana caranya hingga Miss Selena bisa menjadi guru di sekolah kita. Maksudku, apakah dia punya ijazah atau sertifikat seorang guru? Bukti, Miss Selena berwatak penuh tanggung jawab. Terdapat kalimat bernomor, terdapat pada kalimat bernomor, kira-kira yang mana? Sudah saya bantu di situ. Coba dicermati dari teks yang panjang gitu. Iya, ada teks yang saya beri tanda tebal atau kalimatnya saya tebali. Nomor 7 dan 8. Dia memimpin misi, bertanggung jawab. Tentunya setiap kalimat itu memiliki hubungan atau memiliki koherensi antar kalimatnya, ya. Maka jawabannya apa kira-kira, adik-adik? Ya, tepat sekali. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan memiliki hubungan. Nomor 8 ada kalimat bertuliskan dia bertanggung jawab penuh kepada komite. Maka sudah pasti Miss Selena itu bertanggung jawab. Maka kalimat yang berhubungan atau yang padu dengan kalimat nomor 8 adalah kalimat nomor 7. Tepat sekali. Kita lanjutkan lagi. Sekali lagi, jangan bosan dengan teks yang panjang. Saya mengajak anak-anak dengan tanda seperti ini karena ini merupakan bukti kita cinta dengan literasi, ya. Nilai moral pada kutipan cerita tersebut adalah masih dengan teks yang sama, soal ujian nasional tahun 2018-2019. Kali ini soalnya berbunyi nilai moral, ya. Nilai moral pada kutipan cerita tersebut. Kita baca opsinya. A. Sebaiknya semangat apabila bekerja malam hari. Sebaiknya semangat apabila bekerja malam hari. Yang B, bekerja sebaiknya sesuai porsi tanggung jawabnya. Yang C, biasakan tidak tidur jika menunaikan tanggung jawab. Yang D, bekerjalah berdasarkan waktu yang ditetapkan. Dari opsi A sampai dengan opsi D atau D, kira-kira yang paling rasional kalau dipikir secara cerdas tentang moral yang bisa dipetik atau nilai moral yang bisa dipetik dari cerita ini adalah apa kira-kira jawaban adik-adik di rumah? Tanggung jawab. Sekali lagi kita ingat pada soal sebelumnya ada kata tanggung jawab. Iya, tepat sekali. Jawabannya sama ya. Bekerja sebaiknya sesuai dengan porsi tanggung jawabnya. Kita lanjutkan lagi. Masih dengan soal yang sama, kali ini Master Edi mencoba menyederhanakan. Kalau tadi teksnya mulai dari nomor 1, sekarang saya sederhanakan mulai dari nomor 8. Supaya adik-adik di rumah tidak bosan. Saya rasa tidak ya. Makna simbol kata sertifikat. Mohon maaf, salah ketik saya ya. Ada tipe di situ. Yang tepat terdapat pada cerita tersebut adalah makna simbol kata sertifikat. Tentunya kata sertifikat tidak asing ya di telinga anak-anak, bahkan mungkin anak-anak sering berbicara atau menggunakan kata sertifikat. Apa kira-kira sertifikat? A. Kepemilikan keahlian. B. Kepemilikan lahan. C. Kepemilikan kewenangan. D. Kepemilikan usaha. Kita baca konteks ceritanya ya. Kita baca situasi ceritanya. Aku tidak tahu bagaimana caranya hingga Miss Selena bisa menjadi guru di sekolah kita. Maksudku, apakah dia punya ijazah dan sertifikat seorang guru? Kalau kita bicara ijazah sertifikat seorang guru, kira-kira jawaban yang terbesit di telinga, mohon maaf, di pikiran anak-anak, apa kira-kira? Apa? Yuk kita baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sertifikat yaitu tanda atau surat keterangan sebagai pemilikan atau kejadian atau keahlian. Sertifikat dalam teks yang sesuai dengan konteks guru, maka jawaban yang tepat adalah ya, jawabannya adalah A, memiliki keahlian. Mudah bukan? Bagaimana anak-anakku semuanya? Masih semangat? Masih semangat ya. Saya lanjutkan.
Sekarang kita akan mencoba berganti dengan topik yang baru atau sub materi yang baru, yaitu menentukan penyebab konflik. Ya, menentukan penyebab konflik. Masih penasaran ya? Semoga adik-adikku semuanya di rumah semakin penasaran dengan materi kita, materi bahasa Indonesia tentunya di membaca sastra. Kali ini ada sebuah puisi lagi dari karya sastrawan Indonesia yang cukup kenamaan dan menjadi inspirasi saya, terutama kalau anak-anak pernah lihat film Aceh, ada Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Tetap terjang kesulitan ujian nasional. Masih bersama saya Master Edi, akan kembali di Belajar Bareng and Fun.